Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morp. Hari ini kita akan masuk ke salah satu cerita sejarah paling seru, paling dramatis, dan paling penuh strategi, yaitu kisah tentang Napoleon Bonaparte, lelaki bertubuh kecil yang ambisinya jauh lebih besar dari seluruh Eropa. Dan di video kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan besar, mengapa Napoleon berambisi menguasai seluruh Eropa? Apakah dia memang haus kekuasaan? Apakah dia ingin jadi raja dunia atau justru ada alasan yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih manusiawi? Semuanya akan kita kupas dalam beberapa bagian, dan di bagian pertama ini kita akan mundur ke masa kecil Napoleon karena jawaban selalu berawal dari siapa dia, bagaimana ia tumbuh, dan apa yang membentuk pikirannya sejak awal. Napoleon lahir tahun 1769 di sebuah pulau bernama Korsika. Pulau ini baru beberapa bulan diambil alih oleh Prancis, sehingga orang-orang Korsika masih menganggap diri mereka berbeda dari orang-orang Prancis asli. Jadi meskipun Napoleon kelak menjadi ikon nasional Prancis, ironisnya ia awalnya dianggap orang luar. Ayah dan ibunya bukan bangsawan besar, mereka keluarga sederhana, cukup terpandang di desa, tapi tidak kaya. Napoleon tumbuh dalam keluarga dengan banyak anak, dan ia bukan anak yang paling lucu, bukan yang paling ramah, dan bukan yang paling disukai teman-temannya. Tapi ia punya sesuatu yang lain, yaitu ambisi. Bahkan sejak kecil, guru-guru Napoleon dulu punya kesan mirip. Dia pendiam, suka menyendiri, keras kepala, dan sangat suka membaca. Buku favoritnya bukan dongeng, bukan cerita anak-anak, tapi kisah tentang pahlawan besar dunia, yaitu Julius Caesar, Alexander Agung, Hannibal, ataupun Cyrus Agung. Tokoh-tokoh yang mengubah peradaban, tokoh-tokoh yang menaklukkan dunia. Napoleon kecil membaca itu semua dengan serius. Bayangkan, seorang bocah 10 tahun membaca kisah strategi perang kuno seperti membaca komik. Dan disinilah benih ambisinya tumbuh. Napoleon percaya bahwa seorang manusia bisa mengubah seluruh dunia jika ia memiliki kecerdasan, keberanian, dan tekad. Masa kecil Napoleon juga diwarnai konflik politik. Korsika baru direbut Prancis dan kondisi pulau itu panas, penuh pemberontakan. Keluarganya hidup di tengah suasana penuh ketegangan antara pribumi Korsika dan pemerintahan Prancis. Napoleon menyaksikan berbagai pertentangan, siapa yang berkuasa, siapa yang ditakuti, dan siapa yang dituruti. Ia belajar bahwa kekuasaan menentukan nasib, baik bagi satu orang maupun seluruh bangsa. Pelajaran ini melekat dalam pikirannya. Dan jangan lupa, dia selalu merasa sedikit berbeda, bukan sepenuhnya orang Prancis. Rasa bukan bagian dari mayoritas ini membuatnya ingin membuktikan diri. Saat masih remaja, Napoleon dikirim ke Prancis untuk bersekolah di akademi militer. Ini adalah momen penting yang mengubah hidupnya. Tapi di sekolah itu, ia malah sering diejek. Kenapa? Karena logat Korsikanya dianggap aneh. Ia tidak berasal dari keluarga bangsawan kaya. Ia lebih pendek dari teman-temannya dan ia pemalu dan tidak pandai bergaul. Tapi Napoleon punya satu cara balas dendam, yaitu menjadi yang paling pintar. Ia belajar gila-gilaan. Matematika, jago. Artileri, jago. Geografi, sangat jago. Sejarah perang, super jago. Ia menjadi salah satu murid paling brilian di sekolah itu. Dari sinilah muncul rasa percaya diri yang sangat besar. Kata Napoleon, jika aku tidak bisa menang karena asal-usulku, aku akan menang karena otakku. Nah, di saat Napoleon mulai dewasa, Eropa sedang gonjang-ganjing. Tahun 1789 terjadi revolusi Prancis, yaitu salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Rakyat bangkit melawan raja, kerajaan tumbang, Prancis kacau, sistem lama dihancurkan, dan sistem baru belum jelas. Tapi dalam kekacauan seperti inilah sering lahir tokoh-tokoh besar. Revolusi membuka pintu bagi orang yang berbakat, bahkan jika mereka bukan bangsawan. Artinya, Napoleon punya peluang. Inilah momentum yang ia tunggu. Napoleon bergabung dengan militer Prancis dan dalam waktu singkat, kehebatannya terlihat. Umur 24 tahun, dia jadi jenderal. Umur 26 tahun, dia jadi pahlawan nasional. Umur 30 tahun, dia jadi pemimpin Prancis, dan umur 35 tahun, dia jadi kaisar. Cepat bukan cepat lagi, itu seperti naik level dari pemula ke bos final dalam beberapa tahun saja. Dan semua karena satu hal, yaitu Napoleon tahu memanfaatkan peluang. Nah, ini bagian penting. Ambisi Napoleon ini tidak muncul tiba-tiba. Ia bukan tipe orang yang tidur, bangun pagi, dan berkata, "Wah, enak banget ya menaklukkan Eropa." Tidak, ambisinya itu berkembang perlahan. Dari pulau kecil yang memberinya rasa ingin membuktikan diri, kemudian dari ejekan teman-teman yang membuatnya ingin menjadi yang terbaik, dari buku-buku jenderal besar yang membuatnya bermimpi menjadi tokoh besar, dari kekacauan politik Prancis yang memberi peluang, dan dari kemenangan demi kemenangan yang membuatnya makin percaya diri. Nah, ambisinya ini tumbuh karena pengalaman hidupnya yang selalu mengarah ke sana. Napoleon merasa dirinya dipilih oleh sejarah.
Ia percaya dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, atau mungkin terlalu besar. Dan begitulah ambisi Napoleon bukan hanya soal kekuasaan. Di bagian pertama ini menunjukkan bahwa ambisinya adalah campuran dari masa kecil yang keras, keinginan untuk membuktikan diri, kecerdasan luar biasa, kesempatan politik, dan inspirasi dari tokoh penakluk dunia. Nah, di bagian berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan besar. Bagaimana Napoleon mulai membangun kekuasaannya di Prancis dan bagaimana ia mengubah ambisi pribadi menjadi ambisi menguasai Eropa. Nah, di bagian selanjutnya ini akan jauh lebih panas. Kita akan bicara tentang kudeta, reformasi, perang, strategi politik, dan bagaimana seorang pria dari Korsika bisa mengendalikan salah satu negara paling kuat di dunia. Setelah kita melihat masa kecil dan perkembangan awal Napoleon, sekarang kita masuk ke fase yang jauh lebih panas. Bagaimana Napoleon naik dari seorang jenderal muda menjadi penguasa Prancis dan bagaimana kekuasaan itu perlahan berubah menjadi ambisi menaklukkan Eropa. Untuk memahami ambisinya, kita harus memahami dunia yang ia hadapi. Karena Napoleon itu seperti api, kalau diberi angin, dia akan membesar. Nah, saat Napoleon mulai naik daun, Prancis bukan negara yang stabil. Revolusi Prancis memang menggulingkan raja, tapi setelah itu, pemerintahan sering berubah-ubah. Banyak perebutan kekuasaan, ekonomi kacau, tentara kekurangan peralatan, rakyat miskin, negara musuh yaitu Inggris, Austria, Prusia menyerang dari segala arah. Prancis seperti rumah tanpa pemilik. Setiap orang ingin berkuasa, tapi tidak ada yang benar-benar bisa memimpin. Dan biasanya pada masa seperti itu, rakyat akan mencari pemimpin kuat, seseorang yang bisa membawa ketertiban, kemenangan, dan juga harapan. Nah, Napoleon melihat peluang ini. Sebelum menjadi pemimpin negara, Napoleon adalah jenderal paling bersinar. Ia memenangkan perang demi perang di Italia dan Mesir. Setiap kemenangan membuat namanya semakin besar. Koran-koran Prancis mulai menulis tentangnya seperti pahlawan super, jenderal muda jenius, penakluk Italia, dan harapan baru Prancis. Bahkan ketika ekspedisi Mesirnya tidak sempurna, Napoleon tetap berhasil membentuk citra sebagai pemimpin yang tidak terkalahkan. Orang-orang mulai berkata, kalau ada yang bisa menyelamatkan Prancis, ya pasti dia, yaitu Napoleon. Dan Napoleon tahu itu, ia tahu rakyat menginginkan pemimpin yang kuat. Ia tahu politik Prancis sedang rapuh dan ia tahu waktunya sudah tiba. Pada tahun 1799, Napoleon pulang diam-diam dari Mesir ke Prancis. Saat itu, pemerintahan resmi bernama Direktorat sedang dalam keadaan kacau dan kehilangan kepercayaan rakyat. Napoleon bersama beberapa politikus dan jenderal melakukan kudeta damai yang disebut kudeta 18 Brumaire. Kudeta ini tidak banyak darah, tapi mengguncang Eropa. Hasilnya, Napoleon menjadi konsul pertama, posisi tertinggi di Prancis. Secara sederhana, itu artinya Napoleon adalah bos besar. Napoleon belum menjadi kaisar, tapi ia sudah memiliki kekuasaan hampir seperti raja. Dan inilah bagian yang penting yang sering dilupakan orang. Napoleon tidak langsung menaklukkan Eropa. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun Prancis dari nol. Dalam waktu singkat, ia memperbaiki ekonomi, membangun sekolah-sekolah, membangun kode hukum bernama Civil Code, yaitu Kode Napoleon, mereformasi perpajakan, membangun jalan dan infrastruktur, menegakkan kembali disiplin tentara, membuat sistem pendidikan modern, dan membangun bank nasional. Hasilnya, Prancis yang sebelumnya kacau balau berubah menjadi negara super kuat dan stabil. Rakyat mulai percaya bahwa Napoleon bukan hanya jenderal perang, tapi pemimpin sejati. Dan makin besar kekuasaannya, makin besar pula ambisinya. Pada tahun 1804, hanya 5 tahun setelah kudetanya, Napoleon melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memahkotai dirinya sendiri menjadi Kaisar Prancis. Biasanya mahkota diberikan oleh paus, tapi Napoleon mengambil mahkota dari tangan paus dan memakainya sendiri. Itu simbol yang sangat kuat. Aku naik ke puncak bukan karena Tuhan atau bangsawan, tapi karena usahaku sendiri, kata Napoleon. Ketika ia menjadi kaisar, Eropa terkejut. Negara-negara lain mulai khawatir. Mereka merasa Napoleon akan jadi penguasa agresif dan ketakutan mereka benar. Nah, ada alasan penting kenapa Napoleon mulai bergerak ke Eropa. Banyak negara Eropa, yaitu terutama kerajaan besar seperti Austria, Rusia, dan Prusia, membenci revolusi Prancis. Mereka takut ide tentang rakyat menggulingkan raja akan menyebar ke negara mereka. Maka mereka berkali-kali menyerang Prancis. Nah, menurut Napoleon, cara terbaik melindungi Prancis adalah melemahkan musuh-musuhnya. Awalnya, ia benar-benar ingin mengamankan Prancis. Jadi ia menyerang negara-negara yang ingin menghancurkan revolusi. Tapi lama-lama, kemenangan demi kemenangan membuat ambisinya berubah. Begitu Napoleon menang di Italia, Jerman, dan Austria, ia mulai merasakan sesuatu yang berbahaya.
ketagihan kemenangan. Setiap kemenangan memperkuat rasa percaya dirinya. Setiap penaklukan membuat Prancis damai dan kaya. Setiap perang membuatnya semakin yakin bahwa ia ditakdirkan menjadi penguasa besar Eropa. Semua ini membentuk sebuah pikiran, jika aku bisa menguasai seluruh Eropa, aku bisa membawa kedamaian sejati. Napoleon percaya bahwa dirinya bisa menciptakan Eropa baru, yaitu lebih adil, modern, dan bebas dari kerajaan-kerajaan tua yang kolot. Ambisi itu semakin tumbuh dan Eropa pun mulai merasakan guncangannya. Nah, inilah bagian periode ketika Napoleon berubah dari jenderal muda menjadi kaisar Prancis dan ketika ambisinya mulai melampaui batas negara. Di bagian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan penting. Bagaimana Napoleon mulai menaklukkan Eropa satu persatu? Apa strategi, siasat, dan alasan politiknya? Dan di bagian berikutnya ini akan penuh aksi, invasi, perang besar, koalisi Eropa, dan bagaimana Napoleon membangun kekaisaran terbesar di Eropa sejak Romawi. Setelah Napoleon menjadi kaisar Prancis dan membangun negara yang kuat serta modern, kini ia melihat Eropa seperti papan catur raksasa. Negara-negara besar seperti Austria, Prusia, Rusia, Inggris menjadi bidak-bidak yang siap digerakkan, dan untuk pertama kalinya Napoleon percaya bahwa Prancis bisa menjadi penguasa benua. Tapi sebelum itu, ia harus berhadapan dengan raja-raja besar Eropa yang tentu saja tidak suka melihat Prancis tiba-tiba bangkit. Begitu Napoleon naik jadi kaisar, negara-negara lain bereaksi cepat. Austria, Rusia, Prusia, Inggris, mereka membentuk koalisi, yaitu gabungan kekuatan untuk menghentikan Napoleon. Tujuannya sederhana, Napoleon terlalu kuat, dia harus dihentikan sebelum terlambat. Tapi Napoleon tidak gentar, ia melihat koalisi Eropa seperti puzzle yang bisa ia pecah satu persatu dan ternyata dia benar. Napoleon bukan sekedar pemimpin yang berani, dia adalah ahli strategi yang luar biasa. Strategi utamanya dikenal sebagai serangan cepat. 3 prinsip utama Napoleon. Pertama, bergerak lebih cepat daripada musuh. Kedua, serang titik terlemah musuh. Dan ketiga, hancurkan pasukan utama dalam satu pertempuran besar. Strategi ini membuat musuh-musuhnya kewalahan. Mereka belum siap bertempur, tapi Napoleon sudah memulai. Mereka masih berkumpul, pasukan Napoleon sudah muncul di depan mereka. Sederhananya, Napoleon membuat musuhnya bermain dengan ritmenya. Nah, pada tahun 1805, terjadilah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah, pertempuran Austerlitz atau dikenal sebagai pertempuran 3 kaisar. Kenapa disebut begitu? Karena yang bertempur adalah Kaisar Napoleon dari Prancis, Kaisar Franz dari Austria, dan Kaisar Alexander dari Rusia. Koalisi Austria-Rusia punya pasukan lebih banyak. Secara teori, mereka harusnya menang. Tapi Napoleon melakukan sesuatu yang brilian. Ia berpura-pura lemah. Nah, Napoleon mundur sedikit untuk memancing musuh menyerang bagian tengah pasukannya. Saat musuh masuk ke jebakan, pasukan Napoleon menyerang sisi-sisi mereka, membuat formasi koalisi hancur total. Hasilnya, koalisi kalah telak. Austria dipaksa menyerah dan Rusia mundur babak belur. Austerlitz adalah kemenangan yang membuat Napoleon dijuluki sebagai jenius militer terbesar Eropa. Sejak itu, semua raja Eropa tahu jika berperang melawan Napoleon, resikonya sangat besar. Nah, Prusia adalah negara yang sangat bangga dengan militernya. Mereka merasa punya tentara terbaik di Eropa. Tapi ketika mereka memutuskan melawan Napoleon tahun 1806, semuanya berubah. Napoleon menyerang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam beberapa hari, pasukan utama Prusia dihancurkan. Dalam beberapa minggu, ibu kota Berlin jatuh. Dan dalam beberapa bulan, Prusia menyerah total. Ini mengejutkan seluruh benua. Negara yang dianggap super kuat jatuh seperti balok domino. Napoleon kini memegang kendali Eropa Tengah. Setelah menghancurkan Austria dan Prusia, Napoleon harus berhadapan dengan musuh besar lainnya, yaitu Rusia. Pertempuran terbesar terjadi pada tahun 1807 di Friedland. Sekali lagi, Napoleon menunjukkan kecerdikannya. Ia memaksa pasukan Rusia bertarung dekat sungai. Pasukan Rusia terjebak, kemudian serangan artileri atau meriam Prancis menghancurkan mereka. Rusia pun menyerah dan setuju berdamai lewat perjanjian Tilsit. Nah, perjanjian ini membuat Napoleon menjadi penguasa de facto Eropa daratan. Nah, mengapa Napoleon bisa menang terus-terusan? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, pasukannya terlatih dan disiplin. Tentara Prancis bukan tentara bayaran. Mereka bertempur untuk revolusi dan negara. Kedua, gerakan cepat. Pasukan Napoleon bisa berjalan lebih cepat dan lebih jauh daripada tentara Eropa lainnya.
Ketiga, struktur korps. Napoleon membagi tentaranya ke dalam korps, yaitu kelompok mandiri yang bisa bergerak dan bertempur sendiri. Ini sistem modern yang tidak dimiliki negara lain. Kemudian Napoleon membaca peta seperti membaca buku. Ia bisa memprediksi gerakan musuh, memotong jalur suplai mereka, dan menyerang titik yang paling lemah. Dan yang terakhir, mental juara. Kemenangan demi kemenangan membuat pasukan Napoleon percaya diri. Saat moral tinggi, pasukan bisa bertempur jauh lebih hebat. Pada periode emas tahun 1805 sampai 1809, ambisi Napoleon berubah. Awalnya ia ingin melindungi Prancis, menghancurkan musuh-musuh revolusi dan menstabilkan Eropa. Tapi lama-lama, setiap kemenangan menambah satu lapisan baru pada pikirannya. Ia mulai percaya bahwa jika Prancis memimpin Eropa, maka Eropa bisa damai. Bukan damai karena tidak ada perang, tapi damai karena semua tunduk pada satu kekuasaan dan kekuasaan itu ada pada dirinya sendiri. Napoleon mulai menciptakan negara boneka, sekutu paksa, kerajaan baru yang dipimpin oleh adik-adiknya, sistem ekonomi untuk mengalahkan Inggris, dan ia membangun kekaisaran Napoleon yang membentang dari Spanyol sampai Polandia. Sekitar tahun 1808, peta Eropa benar-benar berubah. Hampir seluruh daratan Eropa berada di bawah kendali langsung, tidak langsung, atau lewat sekutu, atau lewat negara boneka. Napoleon berada di puncak kekuasaan, dan dari titik inilah ambisinya menjadi tidak terkendali. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya, kalau aku bisa menguasai Eropa, mengapa tidak dunia? Tapi ingat, semakin tinggi seseorang naik, semakin keras angin di puncak. Dan dari puncak inilah perjalanan Napoleon mulai berubah. Dan di bagian ini kita telah melihat bagaimana Napoleon menghancurkan koalisi Eropa, memenangkan pertempuran legendaris, menaklukkan negara demi negara, dan mencapai puncak kekuasaannya. Namun, kisah Napoleon tidak berhenti di puncak, karena setelah puncak biasanya ada turunan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas kesalahan terbesar Napoleon dan bagaimana ambisinya yang terlalu besar justru menghancurkan dirinya sendiri. Nah, di bagian selanjutnya ini kita masuk ke fase yang paling dramatis dari hidup Napoleon. Ketika ambisi mulai berubah menjadi bumerang. Inilah masa ketika ia membuat keputusan-keputusan yang kelihatannya masuk akal saat itu, tapi akhirnya membuat kekaisaran Prancis langsung runtuh. Oke, setelah Napoleon menaklukkan sebagian besar Eropa, ia berada di puncak dunia. Ia menganggap dirinya tidak terkalahkan. Hampir tidak ada satupun negara yang bisa menandingi kekuasaannya di daratan Eropa. Tapi justru di saat ia paling kuat, retakan-retakan kecil mulai muncul dan retakan itu berubah menjadi jurang besar yang akhirnya menjatuhkannya. Dalam bagian ini kita akan membahas 3 kesalahan paling fatal yang dilakukan Napoleon. Pertama, perang di Spanyol. Kedua, perang ekonomi melawan Inggris. Dan ketiga, invasi terbesar dalam sejarah yaitu menyerang Rusia. Mari kita mulai. Pada tahun 1808, Napoleon melakukan sesuatu yang terlihat kecil, tapi akibatnya sangat besar. Ia memaksa Raja Spanyol turun takhta, lalu menggantinya dengan Joseph Bonaparte, yaitu kakaknya sendiri. Napoleon berpikir, aku sudah menang melawan Austria, Prusia, dan Rusia. Spanyol ya pasti mudah, tapi ternyata tidak sama sekali. Spanyol melawan dengan cara yang tidak ia duga. Ini bukan perang biasa, bukan perang antara dua tentara besar di medan luas. Di Spanyol, rakyat biasa bangkit. Mereka menggunakan taktik gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba, bersembunyi di desa, memutus jalur suplai, memukul mundur pasukan Prancis satu persatu. Napoleon sangat kesal karena perang ini menguras waktu, tenaga, dan uang. Pasukannya tidak terbiasa menghadapi perang gerilya yang tidak punya aturan jelas. Perang Spanyol akhirnya menjadi luka besar bagi kekaisaran. Selama bertahun-tahun, ribuan pasukan Prancis terlibat di sana, dan ia membuat kekuatan Napoleon berkurang drastis. Sejarawan menjuluki perang ini sebagai luka Spanyol, yaitu luka yang tidak pernah sembuh. Nah, meskipun Napoleon menguasai daratan Eropa, ia tidak bisa menaklukkan satu musuh besar, yaitu Inggris. Inggris mempunyai armada laut terbesar di dunia, ekonomi paling kuat, dan industri modern. Napoleon tahu ia tidak bisa mengalahkan Inggris di laut, jadi ia mencoba cara lain, yaitu ia membuat sistem ekonomi bernama Continental System yang isinya semua negara di Eropa dilarang berdagang dengan Inggris. Tujuannya membuat Inggris bangkrut, memaksa Inggris menyerah, dan membuat ekonomi Inggris lumpuh. Secara teori, ini kepintaran tingkat tinggi, tapi dalam praktik, sistem ini gagal total. Masalah utamanya adalah negara-negara Eropa justru rugi. Banyak kota bergantung pada perdagangan Inggris.
Ekonomi Eropa turun, pasar gelap berkembang, dan orang mulai menyelundupkan barang-barang Inggris secara diam-diam. Yang paling fatal, negara-negara yang awalnya tunduk pada Napoleon mulai membenci kebijakan ini. Bahkan Rusia, yaitu sekutu Napoleon saat itu, merasa dirugikan dan akhirnya keluar dari perjanjian. Inilah awal retaknya hubungan Napoleon dengan Rusia, dan retakan itu akhirnya berubah jadi perang besar. Nah, inilah keputusan yang paling terkenal sekaligus paling fatal dalam hidupnya. Tahun 1812, Napoleon memutuskan melakukan invasi raksasa ke Rusia. Pasukannya dikenal dengan nama Grand Army, atau tentara terbesar di Eropa saat itu, berjumlah sekitar 600.000 prajurit. Nah, tujuannya memaksa Rusia kembali ke sistem ekonomi Napoleon, menunjukkan bahwa dirinya pemimpin terkuat di Eropa dan menghancurkan musuh yang membangkang. Tapi ada satu hal yang Napoleon lupakan. Ya, kalian bisa mengalahkan tentara Rusia, tapi kalian tidak bisa mengalahkan musim dingin di Rusia. Rusia tidak melawan secara langsung. Rusia tahu mereka tidak bisa menang dalam pertempuran besar. Jadi mereka menggunakan strategi yaitu mundur perlahan, membakar desa, makanan, dan gudang-gudang, kemudian membuat pasukan Prancis kelaparan. Tapi bodohnya Napoleon terus maju. Tapi semakin maju, semakin sedikit persediaan yang tersedia. Ketika akhirnya Napoleon mencapai Moskow, kota saat itu, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada pasokan, dan sebagian besar telah dibakar oleh Rusia sendiri. Napoleon tidak mendapatkan apapun dan musim dingin pun akhirnya tiba. Musim dingin di Rusia menghancurkan pasukan Napoleon. Suhu turun di bawah minus 30 derajat Celcius. Kuda-kuda mati, senjata tidak berfungsi, kemudian prajurit kelaparan dan kedinginan. Nah, akhirnya Rusia menyerang prajurit Prancis yang mundur dan invasi berubah menjadi bencana. Dari 600.000 pasukan, hanya sekitar 30.000 yang berhasil kembali ke Prancis. Lebih dari 90% lenyap. Ini bukan sekedar kekalahan, tapi ini adalah keruntuhan. Saat Napoleon hancur di Rusia, negara-negara lain melihat kesempatan emas. Prusia bangkit, Austria bangkit, Inggris makin kuat, Spanyol menekan balik, kemudian Rusia mengejar Napoleon sampai Eropa Barat. Koalisi baru terbentuk, disebut koalisi ke-6, dan kali ini Napoleon tidak bisa mengulang kejayaan masa lalu. Ia kehilangan terlalu banyak prajurit dan sumber daya. Nah, kemudian pada tahun 1813, Napoleon menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya di Leipzig, yaitu Jerman. Pertempuran ini disebut Battle of Nations, yaitu pertempuran bangsa-bangsa. Kenapa? Karena negara yang melawan Napoleon bukan satu atau dua lagi, tapi penuh, yaitu Rusia, Prusia, Austria, Swedia, Inggris. Napoleon dikepung dari berbagai arah. Meski ia berjuang habis-habisan, jumlah musuh terlalu besar. Akhirnya Napoleon kalah, dan kekalahan ini membuat Eropa melihat bahwa kekuatan Napoleon sudah tidak seperti dulu. Setelah Leipzig, pasukan koalisi maju ke Prancis. Mereka memasuki Paris pada tahun 1814. Rakyat Prancis sudah lelah berperang. Para jenderal juga menyerah satu persatu. Akhirnya Napoleon tidak punya pilihan dan ia harus turun tahta. Ia diasingkan ke pulau kecil bernama Elba, itu dekat Italia. Bayangkan, orang yang pernah menguasai hampir seluruh Eropa, kini hidup di pulau kecil hanya beberapa kilometer panjangnya. Tapi cerita Napoleon belum berakhir, ia masih punya satu babak terakhir. Nah, di bagian barusan kita telah melihat bagaimana Napoleon membuat 3 kesalahan fatal. Kelelahan menghadapi perlawanan Eropa, dihancurkan oleh musim dingin Rusia, kehilangan dukungan, dan akhirnya jatuh dari kekuasaan. Ini adalah fase paling dramatis dan tragis dalam hidupnya. Tapi perjalanan Napoleon belum selesai. Di bagian selanjutnya kita akan membahas comeback terbesar dalam sejarah, yaitu ketika Napoleon kembali dari pengasingan dan mencoba merebut kekuasaan lagi. Nah, di bagian selanjutnya ini adalah bagian paling seru karena Napoleon akan melakukan comeback terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai The 100 Days. Oke, setelah kekalahan tahun 1814, Napoleon dibuang ke sebuah pulau kecil bernama Elba. Pada titik itu, dunia mengira cerita Napoleon sudah selesai. Seorang mantan kaisar yang dulu menguasai benua, kini hidup di pulau kecil yang bahkan lebih kecil dari kota besar modern. Tapi yang orang lupa adalah, Napoleon bukan orang biasa. Ia adalah seseorang dengan ambisi, keberanian, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Dan dari pulau kecil itulah, ia mulai merencanakan comeback paling gila dalam sejarah manusia. Nah, walaupun diasingkan, Napoleon masih diberi gelar Kaisar Elba. Kedengarannya megah, tapi kenyataannya Elba hanyalah pulau kecil yang tidak terlalu penting. Namun, Napoleon bukan tipe orang yang duduk diam. Dalam waktu singkat, ia memperbaiki jalan, membentuk pemerintahan mini, memperbaiki pelabuhan, mengorganisir militer, dan membangun sekolah. Bahkan di pengasingan, ia tetap bertingkah seperti penguasa. Tapi satu hal yang terus mengganggu pikirannya, yaitu Prancis.
Negara itu sudah dipimpin oleh raja baru yaitu Louis dari keluarga Bourbon, dan Louis tidak populer. Rakyat merindukan masa ketika Prancis kuat, disiplin, dan dihormati dunia. Banyak rakyat Prancis yang percaya bahwa hanya Napoleon yang bisa mengembalikan kejayaan itu. Kabar ini sampai ke Elba dan Napoleon tahu saatnya sudah tiba. Pada 26 Februari 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba dengan sekitar 1.000 prajurit. Ia menyeberangi lautan menggunakan beberapa kapal kecil. Begitu mendarat di Prancis, ia memulai perjalanan darat menuju Paris. Yang terjadi setelah itu adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Eropa. Ketika pasukan kerajaan dikirim untuk menangkapnya, Napoleon keluar sendirian, berjalan mendekati mereka lalu berkata, "Jika kalian ingin menembak kaisar kalian, ini aku." Pasukan kerajaan yang awalnya disuruh menangkapnya langsung berbalik mendukung Napoleon. Satu persatu pasukan Prancis bergabung dan rakyat bersorak. Jenderal-jenderalnya kembali memihak. Perjalanan itu disebut The Flight of the Eagle, yaitu penerbangan sang elang. Dan hanya dalam 20 hari, Napoleon masuk Paris sebagai pahlawan. Ia kembali menjadi kaisar. Ini awal dari masa yang disebut The 100 Days atau 100 hari. 100 hari penuh ketegangan yang akan menentukan masa depan Eropa. Begitu Napoleon kembali berkuasa, seluruh Eropa terkejut. Para raja yang selama ini takut pada Napoleon langsung panik. Hampir semua negara besar berkumpul lagi dan membentuk koalisi ketujuh dan terdiri dari Inggris, Prusia, Austria, Rusia, Belanda, dan kerajaan kecil Eropa lainnya. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menghancurkan Napoleon sekali dan untuk selamanya. Mereka tahu satu hal, jika Napoleon diberi waktu 1 tahun saja untuk memperkuat kekuasaannya, ia bisa kembali menguasai Eropa. Jadi mereka menyerang cepat. Ini perang balapan waktu. Napoleon harus menyerang dulu sebelum musuh bersatu. Koalisi harus mengalahkan Napoleon sebelum ia stabil. Hasil balapan ini berujung pada satu pertempuran besar yang akan mengubah dunia. Nah, inilah pertempuran Waterloo, yaitu pertemuan para legenda. Napoleon tahu musuh terkuatnya adalah 2 jenderal, yaitu Duke of Wellington dari Inggris dan Gebhard von Blücher dari Prusia. Jika kedua pasukan itu bergabung, Napoleon kalah. Jadi strateginya sederhana, kalahkan Inggris dulu sebelum Prusia datang. Nah, pada 18 Juni 1815, Napoleon bertemu pasukan Inggris di sebuah desa kecil bernama Waterloo di Belgia. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah duel antara 2 legenda, Napoleon Bonaparte yaitu jenius perang dan Duke of Wellington yaitu komandan Inggris yang sangat disiplin. Awalnya Napoleon hampir menang. Pasukan Prancis berhasil menekan Inggris. Banyak formasi Inggris hampir runtuh. Tapi ada 2 hal yang membuat segalanya berbalik. Pertama, hujan semalaman. Medan perang berlumpur. Artileri Napoleon, yaitu senjata andalannya, tidak maksimal. Meriam-meriamnya tenggelam dalam lumpur. Serangannya akhirnya melambat. Kedua, Prusia datang lebih cepat dari perkiraan. Di saat Napoleon hampir menang, tiba-tiba pasukan Prusia muncul di sisi kanan medan perang. Pasukan Napoleon diserang dari 2 arah. Dari situ, pasukan Prancis mulai goyah. Serangan terakhir Napoleon gagal dan pasukannya mundur. Akhirnya Napoleon kalah total. Waterloo menjadi simbol, yaitu akhir kejayaan Napoleon. Setelah Waterloo, Napoleon kembali ke Paris, tapi kali ini rakyat dan jenderalnya tidak bisa lagi mendukungnya. Pasukan koalisi sudah dekat, Prancis tidak punya cukup tentara untuk bertahan. Napoleon akhirnya turun tahta untuk kedua kalinya. Ia berharap bisa melarikan diri ke Amerika, tapi Inggris menangkapnya sebelum ia sempat pergi dan kali ini Inggris memilih tempat pengasingan yang lebih jauh, lebih terpencil, dan lebih berbahaya. Napoleon dikirim ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau super terpencil di tengah Samudra Atlantik Selatan. Berbeda dengan Elba, Saint Helena tidak punya pelabuhan besar, tidak punya populasi besar, dan sangat jauh dari daratan dan diawasi ketat oleh Inggris. Di pulau ini, Napoleon benar-benar tidak bisa melarikan diri. Tidak ada kapal, tidak ada pendukung, tidak ada pasukan. Ia hidup dalam kondisi yang keras, sering sakit, dan akhirnya terisolasi. Dan disinilah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Napoleon tidak dapat melakukan apa-apa selain merenungkan semua pilihannya. Ia sering berkata kepada pengawalnya, "Aku bukan lagi Napoleon, aku hanyalah bayangan masa lalu." Dan akhirnya Napoleon menghabiskan sisa hidupnya di Saint Helena selama hampir 6 tahun. Pada tahun 1821, ia meninggal. Penyebabnya masih diperdebatkan. Sebagian mengatakan sakit mah parah dan sebagian lagi meragukan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, kematian Napoleon mengakhiri era perang terbesar di Eropa sebelum Perang Dunia.
Nah, di bagian barusan, ini menunjukkan bagaimana Napoleon kembali secara dramatis. Eropa bersatu melawannya, kemudian pertempuran Waterloo menentukan segalanya, dia jatuh untuk kedua kalinya dan akhirnya diasingkan sampai akhir hayat. Dari kejayaannya hingga kejatuhannya, satu hal yang jelas yaitu ambisinya tidak pernah padam. Dan di bagian selanjutnya kita akan menutup semuanya. Apa yang sebenarnya mendorong Napoleon ingin menguasai Eropa, bagaimana sejarah menilai ambisinya, dan apa pelajaran yang bisa dipetik oleh generasi muda. Setelah kita mengikuti perjalanan panjang Napoleon dari masa kecilnya, kejayaannya, hingga kejatuhannya, sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Mengapa Napoleon sebenarnya ingin menguasai seluruh Eropa dan apa yang mendorong ambisinya sampai begitu besarnya? Jawabannya tidak sederhana, karena ambisi Napoleon bukan berasal dari satu faktor saja, tapi gabungan dari latar belakang hidupnya, kecerdasannya, situasi politik Eropa, keyakinannya pada ide revolusi, dan sifat pribadinya yang sangat kuat. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Napoleon tumbuh di keluarga biasa, bukan bangsawan kaya. Ia berasal dari pulau kecil Korsika yang sering diremehkan oleh Prancis daratan. Sejak kecil, ia merasa harus membuktikan diri. Ia membaca buku tentang Julius Caesar, Hannibal, dan Alexander Agung. Ia membayangkan dirinya menjadi seperti mereka. Ambisi itu sudah ada bahkan sebelum ia menjadi jenderal. Jadi ketika kesempatan datang, ia tidak ragu untuk mengambilnya. Napoleon bukan manusia biasa, ia sangat jenius dalam strategi, matematika, membaca medan perang, mengatur ribuan pasukan, dan membuat keputusan cepat. Ketika seseorang sangat berbakat, biasanya muncul rasa, aku bisa melakukan lebih banyak, dan kemenangan demi kemenangan membuatnya yakin bahwa dirinya ditakdirkan untuk memimpin Eropa. Ini bukan kesombongan kosong, memang terbukti dari awal karirnya, Napoleon jarang kalah dan ambisi itu tumbuh seiring keberhasilannya. Kemudian salah satu alasan paling penting yang sering dilupakan, Napoleon percaya ia sudah melanjutkan misi revolusi Prancis. Revolusi Prancis membawa ide-ide baru yaitu kebebasan, persamaan hak, menghapus sistem raja absolut, hukum yang adil, dan pemerintah tanpa bangsawan. Napoleon berpikir ide-ide itu bagus dan Eropa yang masih terikat kerajaan kuno perlu diperbaharui. Meski caranya agresif, Napoleon benar-benar percaya bahwa jika Eropa mengikuti sistem Prancis, Eropa akan lebih maju. Ini adalah alasan idealis, yaitu meskipun akhirnya dicampur dengan ambisi pribadi. Eropa pada akhir abad ke-18 tidak stabil, kerajaan saling bersaing, perang tidak pernah berhenti, banyak negara memusuhi Prancis, dan raja-raja takut revolusi Prancis menyebar. Dunia seperti medan kosong yang siap diisi oleh pemimpin kuat. Napoleon melihat bahwa kalau ia tidak maju duluan, negara lain akan menyerang Prancis. Jadi bagi Napoleon, menaklukkan Eropa adalah cara menjaga Prancis tetap aman. Dalam pikirannya, dominasi Eropa adalah semacam perlindungan. Ya memang awalnya Napoleon hanya ingin melindungi Prancis, tapi ketika ia menjadi kaisar, ia memenangkan perang besar dan ia mengontrol hampir seluruh Eropa daratan, ambisinya berubah. Ini fenomena yang sering terjadi pada pemimpin besar. Kemenangan membuat seseorang merasa tidak bisa kalah. Setiap kali Napoleon menang, ia merasa harus melangkah lebih jauh. Seperti mendaki gunung, sudah naik sedikit, ingin naik lebih tinggi, sudah naik lebih tinggi, ingin sampai ke puncak. Ambisi adalah api, jika terus diberi angin, ia semakin membesar. Nah, apakah Napoleon cuma haus kekuasaan? Banyak orang berpikir demikian, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Napoleon adalah campuran rumit, setengah idealis, setengah ambisius, setengah pahlawan, dan setengah penakluk. Ia ingin kejayaan Prancis, tapi juga ingin kejayaannya sendiri. Dan ia ingin menyebarkan hukum modern, tapi juga ingin menguasai tanah orang lain. Jadi kebenarannya adalah Napoleon bukan hanya haus kekuasaan, tetapi juga percaya bahwa ia satu-satunya orang yang bisa membawa Eropa baru. Masalahnya, Eropa tidak menginginkan pemimpin tunggal. Nah, bagaimana dunia melihat Napoleon setelah semua ini? Hingga hari ini, sejarawan masih berdebat. Ada yang melihatnya sebagai pahlawan, yaitu membangun hukum modern, menciptakan pendidikan nasional, memperkuat ekonomi Prancis, menyebarkan ide kebebasan dan meritokrasi, dan membuka jalan bagi Eropa modern. Ada juga yang melihatnya sebagai penakluk agresif, yaitu menyerang banyak negara, menyebabkan jutaan orang tewas, menempatkan keluarganya sebagai raja di negara lain, dan ambisinya mengacaukan seluruh Eropa. Jadi, Napoleon adalah tokoh yang sangat kompleks. Ia bisa menjadi pahlawan dan penjahat pada waktu yang sama, persis seperti tokoh dalam film epik. Dan dengan ini kita sampai di akhir perjalanan. Kisah Napoleon adalah salah satu kisah paling epik dalam sejarah manusia. Dari anak kecil pemalu di Korsika, menjadi jenderal muda, menjadi kaisar Prancis, menguasai Eropa, bangkit kembali setelah jatuh, dan akhirnya mati di pulau terpencil. Semua itu terjadi karena satu hal, yaitu ambisi. Ambisi bisa menjadi kekuatan yang mendorong kita ke puncak, tapi juga bisa menjatuhkan kita kalau tidak hati-hati. Napoleon mengajarkan kita bahwa sejarah tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang memahami manusia, yaitu dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih sudah menonton narasi lengkap tentang ambisi Napoleon menguasai Eropa. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan follow sosial media gua. Kemudian komen-komen di bawah enaknya next kita bahas apa lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!